Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi. Saya disertai Pak Sekda, juga Kepala Dinas Kesehatan, juga Direktur Rumah Sakit Dr. Suroto Kabupaten Ngawi. Ada beberapa yang saya perlu jelaskan lagi, yaitu tentang ada yang bilang tentang klaster Serambang Park. Serambang Park ada pasien Madiun yang melalui ceritanya pada tanggal 15 Maret yang lalu ada beberapa rombongan, ada 5 elf mobil datanglah ke Serambang. Kita memang melakukan penutupan itu tanggal 18. Nah, sepulang dari Serambang Park ini tanggal 25 ada beberapa pasien yang sakit dan dinyatakan positif. Maka saya cerita awal adalah bahwa PDP Nganjuk ini memang datang dengan 5 rombongan, 5 elop ya. Kemudian di sini mulai jam 8 sampai 13. Tanggal 15. Kemudian rombongan meninggalkan Serambang Park sebelum pulang ke Nganjuk sempat belanja di tempat parkir dan sempat diantar ojek. Nah, tanggal 25 mulai muncul keluhan. Panas, susah makan, mual, muntah, dan lain sebagainya yang ciri-cirinya mirip dengan gejala COVID-19. Pada tanggal 28 Maret, PDP Nganjuk dirujuk ke Rumah Sakit Sudono. Kemudian langsung masuk ruang isolasi. Pada tanggal 29 dilakukan pengambilan swab. Kemudian pengambilan swab sudah ada hasilnya, dinyatakan positif. Ini yang pasien dari Nganjuk tadi. Diumumkan kepada konferensi pers oleh Pemda Nganjuk bahwa ada kasus konfirmasi positif COVID-19 riwayatnya perjalanan sebelum pergi ke wisata Serambang. Jadi ini kalau menurut kita ini kan ada cerita ini klasternya klaster Serambang. Tapi kalau menurut saya klasternya adalah klaster elf. Ya, karena tim surveillance dinas dan tim Puskesmas Jogoroko menelusuri informasi Baipun kepada suami pasien dari Nganjuk tadi. Hasil analisa epidemiologi pada tanggal 15 Maret ya, itu tidak ada sama sekali di Serambang karena kita sudah melakukan tes. Setelah kita dapat informasi ini ada sumbernya dari Serambang, maka kita tes. Yang kita tes adalah ada tukang ojek, ada pedagang buah, ada warung, ada tukang parkir, jumlahnya 19. Kita tes semua, rapid test dan negatif. Semua negatif. Artinya tidak ada sumber COVID-19 yang dari sana. Dan ini masa inkubasi 14 hari sudah lewat. Kalau toh di Serambang itu ada, berarti ada orang Serambang yang terkena. Nah, ini yang harus dimengerti semua. Jadi dari perjalanan itu sopir salah satu elop yang ditumpangi pasien Nganjuk itu sepanjang jalan batuk-batuk terus. Ya, sedangkan ruangan ini tertutup karena AC. Sedangkan pasien Nganjuk tersebut duduknya di tengah antara suaminya dan supir. Nah, mungkin inilah yang dropletnya yang mungkin berpindah dari situ karena pada saat itu supir juga tidak menggunakan masker. Saya baru saja koordinasi dengan Bupati Nganjuk, saya minta ditelusuri nih sopir ini. Sekarang ini ada orang penderita tanpa gejala. Dia akan sehat terus,
virusnya akan mati dengan sendirinya, tapi ketika virusnya ada di dalam, maka virus itu bisa berpindah sebelum dia mati, gitu ya. Artinya mati dilawan oleh antibodinya. Inilah yang harapan saya, kerjasama yang baik kepada seluruh komponen, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, agar COVID-19 ini kita lawan bersama. Maka itulah kira-kira supaya dimengerti oleh semua, inilah kondisi kita yang sedang kita tangani bersama Posko Pusat Kabupaten Ngawi yang tidak henti-hentinya. Kita terus bergerak terus untuk melawan, dan alhamdulillah semua masyarakat sudah mulai sadar diri untuk mengisolasi dirinya sendiri melalui masker. Masker ini adalah alat untuk mengisolasi diri agar tidak menulari dan tidak ditulari. Kira-kira demikian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati semuanya, wartawan dan komponen masyarakat. Mari kita lawan bersama COVID-19, insya Allah tidak akan sempat mampir di Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.